Bab 1957, Satu Prestasi Cemerlang. 7. Dalam ujian Empyrean, saat cahaya keemasan menyebar dari istana ke-11, Wang Lin melangkah keluar. Wajahnya pucat dan dia segera duduk di dalam cahaya keemasan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam istana ke-11 terulang kembali dalam pikirannya. Kalajengking setan hijau adalah roh pertama yang muncul, dan setelah itu, 8 jiwa asing muncul tanpa jeda di antaranya. Jika bukan karena Wang Lin segera mengenakan pelindung jiwa, akan sulit untuk melewati istana ke-11. Khususnya, jiwa terakhir, seekor gajah raksasa seukuran planet, memiliki kekuatan yang besar. Wang Lin dapat merasakan bahwa 9 jiwa asing itu semuanya ilusi yang tidak dapat menandingi tubuh aslinya tetapi masih sangat kuat. Masing-masing dari mereka berada di puncak level Empyrean Exalt, dan 4 yang terakhir cukup kuat untuk melawan Ascendan Empyrean biasa. Wang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah dia mengenakan pelindung jiwa, dia memiliki batas waktu. Jadi dia melepas pelindung jiwa segera setelah dia menyelesaikan lantai 11 untuk memperpanjang penggunaannya. Ketika dia keluar dari istana ke-11, sebuah suara agung muncul di benak Wang Lin saat cahaya keemasan menyebar dari istana. Suara ini tidak terdengar oleh orang luar, hanya dia yang bisa mendengarnya. Saya Lian Yunjue, dan perasaan ilahi saya tertinggal di sini di pengadilan Empyrean. Saya juga meninggalkan mantra saya, 8 Dao Ekstrim, di sini. Jika generasi masa depan sudah ditakdirkan, mereka bisa mendapatkannya di sini. Kamu telah lulus ujianku dan karena itu bisa mendapatkan Dao Api Ekstrimku. Ini bukanlah mantra, esensi, atau mantra Dao, itu tidak diciptakan olehku, itu diwarisi dari alam dewa abadi. Saat suara itu bergema di benak Wang Lin, sebuah gambaran muncul di benaknya. Ada telapak tangan, tapi tidak ada bekas api. Tangan itu terangkat dan asap hijau muncul di sekitar jarinya. Asap tersebut mengelilingi jari sebanyak 9 kali dan membentuk 9 cincin asap. Cincin asapnya membesar dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Wang Lin duduk di dalam cahaya keemasan dengan mata terpejam saat gambar dan suara muncul di benaknya. Dia telah melihat ini sebelumnya dan bahkan meminjam avatarnya untuk menggunakannya. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak meminjam kekuatan dari avatarnya. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kanannya dan asap hijau melingkari jarinya. Adegan ini mengejutkan semua kultivator di bawah. Dia benar-benar melewati istana ke-11. Tidak banyak Ascendan Empyrean yang bisa melewati istana ke-11. Dia pergi dari istana ke-5 dan dalam waktu singkat melewati istana ke-11. Saya tidak bisa lagi menebak batasnya, setelah Wang Lin melewati istana ke-11, dia benar-benar memisahkan dirinya dari Empyrean Exalt. Empyrean Exalt di bawah bahkan tidak bisa melihat asap hijau di ujung jari Wang Lin karena awan tebal. Tapi Snow Rain dan teman-temannya melihatnya dengan jelas. Ketiganya memiliki ekspresi rumit saat mereka melihat Wang Lin, merasa terkejut. Untuk melewati istana ke-11 dalam upaya pertama, asap hijau itu, saya telah melihatnya di Ascendan Empyrean Keiwei. Ini jelas merupakan api ekstrim dari 8 Dao Ekstrim. Kami pikir dia sama dengan kami, tapi saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-11, di antara Ascendan Empyrean. Kesenjangan antara setiap istana sangat besar. Mereka bertiga merenung dan menghela nafas dalam diam. Berbeda dengan mereka bertiga, di kejauhan, ekspresi Ascendan Empyrean ini Child terus berubah. Dia memandang Wang Lin dengan kebencian di matanya. Istana ke-11, sial, butuh waktu lama bagiku untuk melewatinya saat itu. Dia juga memperoleh mantra leluhur surgawi. Dan aku tidak mendapatkannya setelah melewatinya.
Istana ke-11 pasti menjadi batasnya. Tidak mungkin dia melewati istana ke-12. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Ascendan Empyrean Kai Wei dihentikan di istana ke-12. Hanya Ascendan Empyrean Mingdao yang lulus. Orang ini pasti tidak bisa lewat. Saat Ascendan Empyrean ini Child menatap Wang Lin, jejak kecemburuan yang langka muncul di hatinya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan melihat lingkaran asap hijau di jarinya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan kemudian asap hijau menghilang. Dia melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah, tetapi semua kultivator merasakan hati mereka bergetar. Dia melihat ke istana ke-12 jauh di atasnya. Snow Rain Ascendan Empyrean mengatakan bahwa mulai dari istana ke-11 dan seterusnya, setiap istana memiliki kekayaannya sendiri. Benar saja, 8 Dao ekstrim ini berbeda dari yang saya pikirkan. Saya pikir leluhur surgawi yang menciptakannya, tetapi dia mewarisinya dari alam dewa abadi. Apa sebenarnya alam dewa abadi ini? Sepertinya semua tanda menunjukkan bahwa manik penentang surga berasal dari sana, dan metode untuk menjadi seorang Empyrean agung juga berasal dari sana. Bahkan mantra leluhur surgawi diwarisi dari alam dewa abadi. Eksistensi macam apa itu? Tempat. Saat Wang Lin merenung, matanya bersinar terang. Dalam uji coba Empyrean ini, reputasi bukanlah satu-satunya hal yang bisa diperoleh di sini. Seseorang juga dapat memperoleh kekayaan yang ditinggalkan oleh leluhur surgawi. Lian Yunjue, itu benar-benar nama leluhur surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya gemetar. Di saat yang sama, semburan seruan datang dari bawah saat dia bergegas menuju istana ke-12. Samar-samar dia mendengar kegembiraan dan harapan mendalam dari tangisan di bawah. Namun, dia tidak peduli dengan semua ini. Dia fokus pada tujuan awalnya datang ke sini. Dia akan menjadi terkenal dengan satu gerakan brilian. Dia merasa melewati istana ke-11 saja tidak cukup cemerlang. Dia merasa bahkan menyamai Ascendan Empyrean terkuat kedua, Kai Wei, dan berhenti di istana ke-12 tidaklah cukup cemerlang. Dia merasa bahwa mungkin melampaui Ascendan Empyrean terkuat, Mingdao, hampir tidak bisa dianggap brilian. Terlebih lagi, dari istana ke-11 ke atas, ada rejeki yang bisa didapat. Wang Lin sangat tertarik dengan 8 Dao ekstrim yang diperoleh leluhur surgawi dari alam dewa abadi. Gila, dia memang akan mencoba istana ke-12. Istana ke-12. Aku tidak tahu berapa banyak Ascendan Empyrean yang melewatinya, tapi orang-orang ini sangat jarang. Dia pasti lulus. Saya tidak berpikir dia akan gagal kali ini. Tindakan Wang Lin menyebabkan Snow Rain dan rekan-rekannya menatap dengan tercengang saat sosoknya menghilang ke awan. Setelah sekian lama, tatapan mereka dipenuhi dengan perasaan yang lebih rumit, bersamaan dengan kekaguman. Ada yang pernah berkata bahwa ada orang yang tidak mengetahui batas ambisinya. Hari ini, saya mengerti, pengejarannya adalah sesuatu yang hanya bisa kita lihat dari jauh. Snow Rain, menurutmu dia bisa melewati istana ke-12? Ya, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, orang ini jelas tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia pahami. Karena dia berani masuk ke istana ke-12, dia harus percaya diri. Tidak mungkin, hanya Ascendan Empyrean Mingdao yang mampu melewati istana ke-12 ketika ia menjadi Ascendan Empyrean. Jika dia melewatinya, bukankah itu berarti dia akan memicu badai yang sama dengan Ascendan Empyrean Mingdao? Dulu ketika Ascendan Empyrean Mingdao menjadi Ascendan Empyrean, dia melewati istana ke-12 dan menyebabkan para Grand Empyrean datang untuk menonton secara pribadi. Bahkan sebagian besar Ascendan Empyrean datang. Semua Grand Empyrean memberikan kondisi yang sangat menarik,
dan pada akhirnya dia memilih Kaisar Langit. Saat kelompok Snow Rain yang beranggotakan 3 orang sedang berbicara, cahaya terang datang dari susunan transfer kuno dan sosok-sosok mulai bermunculan. Angka-angka ini membuat semua Empyrean Exalt di bawah menjadi sangat hormat, tetapi mereka tidak terkejut bahwa orang-orang yang sangat sulit ditemui ini semuanya muncul sekarang. Api surgawi Empyrean yang berkuasa. Penggemar Chen Empyrean yang berkuasa. Mimpi hancur Empyrean yang berpengaruh. Itu adalah Empyrean Handan yang berkuasa. Dalam saat hening, hampir 30 Ascendan Empyrean datang ke sini dengan indera ilahi mereka. Ketika mereka muncul, mereka semua melihat dengan ekspresi serius. Sangat jarang muncul banyak Ascendan Empyrean dan Empyrean Exalt. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya saat hal ini terjadi adalah ketika Ascendan Empyrean Mingdao menjadi Ascendan Empyrean. Bahkan Empyrean Keiwei yang berkuasa tidak memicu badai seperti itu. Setelah beberapa napas, susunan transfer kuno bersinar terang. Cahayanya menjadi lebih pekat dan, sesaat kemudian, sesosok tubuh tinggi keluar. Bayangan ini botak, dan setelah dia muncul, seluruh ujian Empyrean menjadi sunyi. Entah itu Empyrean Exalt atau Ascendan Empyreans, mereka semua membungkuk pada sosok botak itu. Salam, Wu Feng Empyre Agung. Sosok tinggi ini adalah Grand Empyrean Wu Feng. Setelah dia muncul, dia menjadi tenang saat dia melangkah maju dan melayang ke langit. Dia mengabaikan semua orang di bawah dan memandang Wang Lin, yang sedang merenung. Wang Lin, tidak masalah jika kamu melewati istana ke-12 atau tidak. Jika Anda mengikuti saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda minta. Suara Grand Empyrean Wu Feng tidak nyaring, tapi bergema melalui jalur Empyrean dan memasuki hati Wang Lin. Wang Lin berhenti sejenak di luar istana ke-12. Dia membungkuk dan melihat ke bawah. Terima kasih, Grand Empyrean. Tapi saya masih harus mencurahkan perhatian penuh saya untuk mencoba uji coba Empyrean. Bagaimana kalau kita membicarakan hal ini nanti? Bagus. Wu Feng, Empyre Agung, tidak keberatan sama sekali. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia berniat merekrutnya. Hal ini terlihat oleh semua kultivator di sekitarnya, dan ekspresi mereka berubah. Ada perasaan aneh di hati mereka. Adegan seperti itu, banyak Ascendan Empyreans ini. Ini hampir sebanding dengan Ascendan Empyrean Mingdao saat itu. Teman kecil Wang Lin, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang membuat Grand Empyrean Wu Feng mengerutkan kening datang dari susunan transfer. Arai transfer menyala dan Grand Empyrean Dao Yi keluar. Babak 1958, satu prestasi cemerlang. 8. Grand Empyrean Dao Yi mengenakan jubah Taoisme sederhana, dan dia tersenyum saat berjalan keluar. Dia memandang Wang Lin, yang berada di luar istana ke-12. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia juga melihat ke arah Grand Empyrean Dao Yi. Dia juga merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya. Aku ingat, jika saya melewati istana ke-9, Grand Empyrean Dao Yi akan datang merekrut saya lagi. Masalah ini tidak mendesak. Teman kecil Wang Lin pertama-tama dapat mencoba istana ke-12. Grand Empyrean Dao Yi tersenyum dan memandang Grand Empyrean Wu Feng, yang tidak jauh darinya. Tatapan mereka bertabrakan dan tampak menyatu. Hal ini terlihat oleh seluruh penggarap yang hadir. Semua Empyrean Exalt memiliki tatapan aneh di mata mereka. Selain Ascendan Empyrean Mingdao, ini adalah kedua kalinya mereka melihat Grand Empyrean berebut seseorang. Grand Empyrean Wu Feng mengungkapkan sedikit rasa dingin dan perlahan berkata, Dao Yi, aku mengincar anaknya. Jangan bertengkar denganku.
Grand Empyrean Daoyi tersenyum dan mengirimkan pesan akal ilahi. Wu Feng, bahkan kita tidak bisa memaksa Ascend dan Empirins. Itu semua tergantung pada pilihannya sendiri. Anda mengincarnya bukan berarti dia akan mengikuti Anda. Lagi pula, dia akan mencoba istana ke-12. Begitu dia melewati istana ke-12, dia akan sebanding dengan Ascend dan Empyrean Mingdao. Lupakan kau dan aku, bahkan orang tua Jiudi itu mungkin akan tergerak untuk datang. Dan ada juga Kaisar Langit itu. Saya tidak tahu apa yang dia janjikan kepada Ascend dan Empyrean Mingdao untuk merekrutnya. Saat keduanya mengobrol dengan indera ketuhanan mereka, di langit, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke istana ke-12. Saat dia memasuki istana, Daoyi dan Wu Feng berhenti berbicara dan melihat ke atas. Semua penggarap di sini, apakah itu Empyrean Exalt atau Ascend dan Empirins, mendongak. Hanya beberapa orang yang menonton dari luar ujian Empyrean yang memiliki pemikiran berbeda. Pria parubaya di sekte yang ungu memandang ke cermin dengan getir dan menghela nafas dalam-dalam. Ah! Bagaimana dia bisa melewati istana ke-11? Istana ke-11 baik-baik saja, tapi dia tidak bisa melewati istana ke-12, begitu dia menerobos. Apa yang bisa saya gunakan untuk merekrutnya? Saya khawatir dia akan segera menjadi ditarik ke Kaisar Langit dan Grand Empyrean Jiudi. Bahkan Grand Empyrean Daoyi dan Wu Feng akan kesulitan untuk menandingi keduanya. Sayang sekali. Jika Grand Empyrean Gemini dari sekte yang ungu saya tidak mengalami kecelakaan selama reinkarnasi terakhir, kita dapat membandingkannya dengan Kaisar Langit dan Jiudi. Pria parubaya ini menghela nafas pahit dan hampir menyerah pada gagasan itu, merekrut orang ini. Namun, saat ini, pintu didobrak hingga terbuka dan seorang gadis kecil berbaju merah berlari masuk. Guya kecil, kenapa kamu masih melihat cermin yang pecah? Keluarlah dan bantu aku dan Han Han memberi pelajaran pada serigala kecil ini. Hari ini, serigala kecil ini bersikap sangat buruk. Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Leluhur kecil, pria parubaya itu tampak seperti hendak menangis. Orang di dalam cermin pecah itu sepertinya familiar. Gadis kecil berbaju merah melihat ke cermin dan mengerutkan kening seolah sedang berpikir. Leluhur kecil, tentu saja kamu kenal dengan mereka. Mereka adalah Grand Empyrean Wu Feng dan Grand Empyrean Daoyi. Pria parubaya itu menghela nafas dan berencana untuk berhenti merekrut. Ayo pergi, leluhur kecil, aku akan membantumu mengatasinya. Serigala kecil itu, pria parubaya itu menghela nafas. Dia mengasihani kultivator miskin bernama Keserakahan. Bukan pria botak dan pria bertopeng palsu itu, tapi orang ini. Gadis kecil itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin, yang telah masuk ke istana ke-12. Dia memasuki aula ini. Sangat familiar, coba kupikir. Gadis kecil itu merenung sejenak dan kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Namanya Wang Lin. Saya ingat ketika saya menemukan serigala kecil, saya juga melihatnya. Saya ingat Han Han dan saya pernah membantunya, dan sepertinya saya pernah melihatnya sebelumnya. Orang yang kamu bilang ingin kamu rekrut adalah dia. Bagus. Aku dan Han Han akan pergi bersamamu. Gadis kecil itu berkedip dan bertepuk tangan sambil tertawa. Pria parubaya itu menelan ludah dan menatap gadis kecil itu dengan tercengang. Setelah sekian lama, ekspresinya menjadi bersemangat. Kecil, leluhur kecil, apakah kamu yakin kalian mengenalnya sebelumnya dan bahkan menyelamatkannya? Gadis kecil itu mengerutkan kening dan menunjuk ke arah pria parubaya yang bersemangat itu sambil berkata dengan nada kuno, Guya kecil, apakah kamu akan menjadi tidak patuh?
Sungguh layak bagi Grand Empyrean Gemini untuk memiliki pandangan ke depan untuk menyelamatkannya sebelumnya. Dengan ini, mungkin kita benar-benar bisa merekrutnya. Pria parubaya itu tertawa kegirangan dan wajahnya tampak sedikit lebih cerah. Dia bahkan membujuk leluhur kecil di hadapannya seperti anak kecil. Begitu gadis kecil itu mendengar ini, dia langsung tersenyum dan terlihat sangat bangga. Inilah yang didapat Buya kecil karena tidak patuh. Sekarang Anda tahu betapa kuatnya saya dan Han dan seberapa jauh pandangan kami. Aku sudah bilang padamu untuk melupakan yang tersisa, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Saya, Grand Empyrean Gemini, tidak pernah memaksa siapapun untuk mengatakannya. Jika mereka ingin pergi, mereka boleh pergi. Siapa yang mengendalikan arus takdir? Bagaimana Anda, atau mereka, dapat memahami hal ini? Semakin banyak gadis kecil itu berbicara, semakin dia merasa bangga. Ya, Grand Empyrean Gemini mengendalikan aliran takdir. Buya mengagumi kultivator parubaya dengan cepat tersenyum dan menatap gadis kecil di depannya dengan tatapan penuh kasih. Meskipun budidayanya kurang, ketika Grand Empyrean Gemini mengalami kecelakaan selama reinkarnasinya, dia memilih untuk tetap menjaga kedua gadis kecil itu ketika semua orang pergi. Semua yang dia lakukan sampai sekarang adalah demi rahmat yang dia berikan padanya selama puncaknya. Saat itu, dia hanyalah seorang Empyrean Exalt yang tidak dikenal di bawah Grand Empyrean Gemini, tapi sekarang dia adalah satu-satunya. Sementara tawa bergema di sekte yang ungu, di Gunung Kaisar di benua tengah, Grand Empyrean Jiudi yang awalnya malas kini menatap daun musim gugur di hadapannya dengan penuh perhatian. Mencoba menuju istana ke-12 setelah melewati istana ke-11, yang ini hampir tidak dihitung sebagai manusia. Dengan enggan aku bisa memberinya tawaran, tapi dengan Haizi di sana, jika aku pergi, sepertinya itu tidak sesuai dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Meskipun lelaki tua itu menggumamkan ini, dia bahkan tidak berkedip saat dia menatap musim gugur daun. Lupakan saja, ini hanya istana ke-11. Anak ini jauh di bawah Ascen dan Empyrean Mingdao. Orang tua itu menoleh dan menutup matanya, tapi sesaat kemudian, dia membukanya lagi dan memandangi daun musim gugur. Bisakah dia lewat atau tidak? Juga di benua tengah, di kota kekaisaran, di istana mewah, Ascen dan Empyrean Mingdao berjubah hitam menatap ilusi itu dan mengerutkan kening. Bisakah kamu membunuhnya dalam satu tarikan napas? Nafas tenang bergema di aula. Empyrean Mingdao yang berpengaruh diam-diam merenung dan sesaat kemudian berkata, satu napas sudah cukup. Sebuah tawa sepertinya bergema, dan suara itu terdengar lagi. Dia tidak bisa melewati istana ke-12. Armor jiwa banteng surgawi miliknya akan bertemu dengan banteng surgawi di istana ke-12. Biarkan yang lain memperebutkan orang ini, kaisar ini tidak tertarik. Saat kata-katanya bergema, dia tiba-tiba berhenti berbicara sebelum dia selesai. Riak bergema di singgasana naga dan seorang pria parubaya yang tampak sangat mirip dengan leluhur surgawi muncul. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat ilusi di istana. Istana ke-12 dalam ilusi tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini jelas berasal dari ujian Empyrean, tapi sepertinya menembus kehampaan melalui ilusi, menerangi istana ini. Dia melewati istana ke-12. Pria parubaya berjubah emas agak terkejut. Pemuda berbaju hitam di sampingnya tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang mengejutkan. Dia menatap ilusi itu dan matanya menunjukkan rasa dingin yang mengerikan. Dia mengerti bahwa Wang Lin telah melewati istana ke-12 dan akan menjadi seperti dia di masa lalu.
Wang Lin akan mendapat perhatian semua orang dan semua Grand Empyrean akan berusaha merekrutnya. Dia bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik untuk menjadi lebih kuat. Wang Lin melewati istana ke-12 berarti setiap kali seseorang membicarakannya, nama Wang Lin akan disebutkan. Hal ini tentu saja membuatnya, yang selalu dianggap sebagai Ascendan Empyrean nomor 1, sangat tidak bahagia. Ascendan Empyrean Mingdao yang berjubah hitam merenung sedikit dan berkata, hanya istana ke-12, ada beberapa orang di klan surgawi yang bisa melakukannya. Membunuhnya hanya membutuhkan satu tarikan napas. Tapi pria parubaya berjubah emas sedang menatap ilusi itu. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, di Gunung Kaisar, lelaki tua itu berdiri dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Namun, setelah sedikit ragu, dia perlahan duduk. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya, dan anak ini memiliki pelindung jiwa banteng surgawi, melewati istana ke-12 dengan kekuatan pelindung jiwa berarti dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Ascendan Empyrean Mingdao. Kecuali dia bisa melewati istana ke-13 dengan pelindung jiwa, dia hanyalah Ascendan Empyrean biasa. Lelaki tua itu merenung sambil duduk dan menutup matanya. Ah, capek, sungguh melelahkan, haruskah aku merekrutnya atau tidak? Dia seharusnya tidak bisa menerobos istana ke-13 dan harus menyerah. Lelaki tua itu segera membuka matanya. Dia melihat Wang Lin di luar istana ke-12, dikelilingi oleh lapisan uap air yang tidak terlihat. Tekanan yang ditimbulkan oleh riak-riak itu bahkan bisa dirasakan melalui dedaunan musim gugur. Dao air ekstrem. Saat lelaki tua itu mengamati riak air yang tak terlihat di sekitar tubuh Wang Lin di daun musim gugur, dia melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin belum menyerah dan bergegas menuju istana ke-13. Dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam awan saat dia bergegas menuju istana ke-13. Adegan ini menyebabkan Ascendan Empyrean Mingdao yang berjubah hitam mendengus dingin, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Kaisar Langit, aku akan pergi ke pengadilan Empyrean untuk mencoba istana ke-16. Babak 1959, satu prestasi cemerlang. 9. Hampir semua Empyrean Exalt, Ascendan Empyreans, dan Grand Empyreans dari klan Celestial tertarik dengan tindakan Wang Lin yang tampaknya gila. Hal semacam ini sangat jarang terjadi di klan surgawi. Hanya Ascendan Empyrean Mingdao yang menerima perhatian seperti ini di masa lalu. Namun, fokus ini tidak lagi hanya menjadi milik Ascendan Empyrean Mingdao. Sebagian darinya akan terbelah dan menimpa Wang Lin. Mulai sekarang, dalam sejarah klan Celestial, nama Wang Lin akan bersinar terang dan dikenal oleh semua orang yang memenuhi syarat. Bahkan dalam waktu dekat, kemungkinan besar klan kuno akan mendengar tentang ini. Empyrean pendaki ke-49 dari klan surgawi. Setelah menjadi Ascendan Empyrean, dia melewati istana ke-11 dan ke-12 dan mencoba istana ke-13. Grand Empyrean Jiudi di Gunung Kaisar tidak lagi bermalas-malasan tetapi menatap daun musim gugur di depannya dengan penuh perhatian. Ekspresinya serius. Dia mengerti bahwa melewati istana ke-13, bahkan dengan pelindung jiwa, berarti orang ini juga tidak berharga. Adapun Kaisar Langit, yang telah menampakkan dirinya di istana kekaisaran, matanya mengandung cahaya aneh. Dia melihat ilusi di depan saat dia melihat Wang Lin bergegas ke istana ke-13. Di sampingnya, Ascendan Empyrean Mingdao yang berjubah hitam sudah duduk. Perasaan ilahinya telah berkumpul di dahinya dan dia akan menuju ke pengadilan Empyrean. Pada saat ini, dalam pengadilan Empyrean, Grand Empyrean Dao Yi mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia tahu bahwa Wang Lin saat ini telah memicu badai. Jika seorang Grand Empyrean ingin menarik kultivator seperti itu,
maka diperlukan harga tertentu. Tapi betapapun mahalnya harganya, itu akan sepadan. Begitu orang ini menjadi seorang Grand Empyrean, manfaatnya akan sangat berharga. Memiliki Grand Empyrean lain sebagai teman dan juga memiliki hubungan sebelumnya akan sangat membantu meningkatkan status Grand Empyrean manapun. Wu Feng, Empire Agung, juga menghela nafas. Dia meramalkan Wang Lin mereproduksi adegan 4 Grand Empyrean di samping Gemini yang semuanya berjuang untuk orang yang sama. Kecuali jika ada kecelakaan yang tidak diketahui terjadi. Pengadilan Empyrean benar-benar sunyi dan para Empyrean Exalt diam-diam menatap ke langit. Sepanjang hari, mereka merasakan kesenjangan antara mereka dan Wang Lin, yang telah berpindah dari istana kelima ke istana ke-12 saat ini. Mereka mengingat kembali pemikiran mereka ketika Wang Lin baru saja melewati istana kelima dan bagaimana hal itu tampak seperti lelucon sekarang. Dengan tingkat kultivasi mereka memenuhi syarat untuk mengomentari Ascendan Empyrean, apalagi yang baru saja melewati istana ke-12. Sekarang mereka hanya bisa melihat sosok di langit. Bahkan Snow Rain dan teman-temannya diam-diam merenung, tapi perasaan rumit mereka berkurang drastis. Bagaimanapun juga, jaraknya terlalu besar, cukup besar untuk menghapus semua pemikiran lainnya. Saat itu, Ascendan Empyrean Mingdao berhenti di istana ke-13, aku ingin tahu apakah orang ini bisa melampauinya. Jika dia melewati istana ke-13, dia akan sepenuhnya menekan Ascendan Empyrean Mingdao di masa lalu, menjadi orang terkuat yang baru saja menjadi seorang Empyrean Ascendan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ascendan Empyrean Mingdao saat ini, yang bisa melewati istana ke-15, dia tidak jauh. Adapun Ascendan Empyrean ini Child, wajahnya pucat setelah semua yang dia saksikan. Pada saat ini, dia harus mengubah pola pikirnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi yang rumit. Istana ke-13, dia pasti tidak bisa melewatinya. Ada lebih dari 20 Ascendan Empyrean yang datang ke sini bersama Snow Rain dan teman-temannya. Mereka tersebar di seluruh ujian Empyrean saat mereka melihat ke atas, menyaksikan peristiwa ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa melewati istana ke-13. Klan Surgawiku memiliki total 9 orang yang berhenti di istana ke-13, termasuk Kei Wei dan Mingdao. Bahkan jika Wang Lin tidak bisa melewati istana ke-13, dia akan berada di 10 besar di antara Ascendan Empyreans. Istana ke-13, dia seharusnya tidak bisa melewatinya. Pada akhirnya, dia masih memiliki batas kemampuannya. Ada beberapa Ascendan Empyrean yang merupakan teman yang berbicara satu sama lain melalui akal ilahi. Mereka memandangi garis besar istana ke-13 yang tersembunyi di balik awan. Di dalam istana ke-13, wajah Wang Lin pucat. Ketika dia masuk, sistem bintang berkabut muncul di hadapannya lagi. Kabut di sini tampak lebih pekat dibandingkan 2 istana sebelumnya. Wang Lin diam-diam merenung di dalam kabut ini. Banteng surgawi muncul di antara 9 roh di istana ke-12. Saya dapat merasakan bahwa melewati istana ke-12 adalah batas dari pelindung jiwa. Pelindung jiwa tidak maha kuasa. Itu dapat meningkatkan level kultivasi saya dan meningkatkan kekuatan tempur saya, tetapi seiring dengan peningkatan kultivasi saya, efeknya secara bertahap berkurang. Lagi pula, yang bisa dilakukannya hanyalah membuatku sangat dekat dengan banteng surgawi. Namun, sebenarnya, masih ada celah. Untungnya, saya mempelajari Dao Api Ekstrim di Istana ke-11 dan memperoleh Dao Air Ekstrim di Istana ke-12. Dari 8 Dao Ekstrim yang diwarisi leluhur surgawi dari alam Dewa Abadi, sekarang saya mengendalikan 2. Istana ke-13 ini, haruskah aku lewati atau tidak? Wang Lin menatap istana dan merenung.
Apa itu Dao? Saat dia merenung, suara yang sama yang dia dengar di dalam dua istana sebelumnya bergema. Suara ini bergema melalui kehampaan dan dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya. Saat suara itu bergema, mata Wang Lin perlahan menjadi tenang. Dia sudah menjawab pertanyaan ini 2 kali, dan jawabannya berbeda setiap kali. Dia menjawab, hidup dan mati adalah Dao, untuk pertama kalinya dan, karma adalah Dao, untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya, Wang Lin memahami bahwa jawabannya adalah, benar dan salah adalah Dao. Ujian pencerahan Dao ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi Wang Lin sudah mulai merenungkan masalah ini di dunia gua. Satu langkah untuk menjadi terkenal, seharusnya aku tidak dianggap telah melakukan itu. Setelah istana ke-13, saya harus berhenti. Bahkan jika para Grand Empyrean tahu bahwa aku memiliki pelindung jiwa, ini sudah cukup. Wang Lin merenung dan mengambil keputusan. Saat suara itu bergema, pikiran Wang Lin menjadi jernih. Dia memikirkan mimpinya di planet Suzaku dan perlahan berkata, hidup dan mati adalah rantai, inilah Dao. Rantai-rantai itu saling terhubung membentuk lingkaran yaitu karma, inilah Dao. Manusia mempunyai penghalang mimpi, mereka tidak tahu apakah mereka sedang bangun atau sedang bermimpi. Penghalang mimpi ini menghalangi semua kehidupan untuk melihat dunia. Mereka tenggelam dalam benar dan salah dan tidak mampu menarik diri keluar. Kekuatan untuk mendobrak penghalang mimpi dan membuka matamu itu benar dan salah, inilah Dao. Saat kata-katanya bergema, kabut yang menutupi area itu menghilang, memperlihatkan sistem bintang yang lengkap. Waktu berlalu, orang-orang di pengadilan Empyrean telah menunggu waktu yang lama, dan sekarang tatapan mereka ke arah istana ke-13 secara bertahap dipenuhi dengan penyesalan dan keraguan. Ini memakan waktu lebih lama dibandingkan istana ke-12. Ini menunjukkan betapa sulitnya istana ke-13. Sepertinya dia akan berhenti di istana ke-13. Lagi pula, dia pasti punya batas. Itu benar, menjadi salah satu dari 10 Ascendan Empyrean paling kuat saat dia menjadi Ascendan Empyrean sudah cukup untuk ketenarannya menyapu klan surgawi. Jika dia bisa melewati istana ke-13, dia akan menjadi Ascendan Empyrean terkuat ketiga, tepat setelah Ascendan Empyrean Keiwei. Pada akhirnya, dia masih belum melampaui Ascendan Empyrean Mingdao. Ascendan Empyrean mengirimkan dewa merasakan pesan satu sama lain, ada yang merasa menyesal dan ada yang merasa lega. Apakah ini batasnya? Grand Empyrean Daoyi memandang ke langit dan sedikit santai. Tidak bisa melewati istana ke-13 akan memudahkannya merekrut Wang Lin. Saat semua orang berspekulasi apakah Wang Lin akan berhenti di istana ke-13, susunan transfer kuno di kejauhan menyala. Sesosok mulai mengembun, dan setelah cahaya menghilang, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang. Penampilannya menggemparkan penonton tidak kurang dari Dao Yi dan Wu Feng. Seolah-olah kemunculannya akan memicu badai baru di pengadilan Empyrean. Mingdao Empyrean yang berkuasa. Dia adalah Empyrean Mingdao yang berkuasa. Bahkan dia datang. Jika Wang Lin melewati istana ke-13, ekspresi seperti apa yang akan dibuat oleh Ascendan Empyrean Mingdao? Banyak Empyrean Exalt di sini yang belum pernah melihat Ascendan Empyrean Mingdao sebelumnya, tapi saat mereka berbicara satu sama lain, mereka mengetahui siapa dia. Mereka semua memandangnya dengan hormat, tetapi terlebih lagi dengan penuh harapan. Mereka sedang menunggu apa yang akan terjadi setelah Wang Lin muncul dan tatapan mereka bertemu. Ascendan Empyrean terkuat, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Empyrean Mingdao yang berkuasa memutuskan untuk datang ke sini sekarang. Ini menarik. Mingdao Empyrean Ascendan ini jelas tidak bisa tenang. Bagaimanapun, Wang Lin akan melampaui dia.
Jika dia tidak datang, itu akan bertentangan dengan kepribadiannya. Mingdao Empyrean Ascendan ini selalu sombong, tapi tidak ada yang bisa menantangnya. Bahkan Ascendan Empyrean Keiwei hanya bisa ditekan oleh Mingdao. Hanya para Ascendan Empyrean yang memiliki pemahaman tentang Ascendan Empyrean Mingdao. Mereka saling memandang dan ekspresi mereka tetap sama, namun ekspektasi mereka juga menumpuk di hati mereka. Mingdao menyapa Grand Empyrean Dao Yi dan Wu Feng. Pemuda berpakaian hitam yang tampak dingin itu tidak melihat ke arah Empyrean Exalt atau Ascendan Empyreans tetapi menggenggam tangannya pada dua Grand Empyreans. Wu Feng memandang Ascendan Empyrean Mingdao dan menghela nafas dalam hatinya. Dia telah menawarkan kondisi yang sangat baik, tetapi Mingdao tetap memilih Kaisar Langit. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendongak. Bukan hanya dia, tapi hati semua orang bergetar dan mereka berhenti memperhatikan Mingdao. Mereka semua melihat ke atas ke langit. Istana ke-13 yang tertutup awan tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini meresap ke dalam awan, menyebabkan seluruh langit menjadi keemasan. Dia telah melewati istana ke-13. Di masa lalu, ketika Ascendan Empyrean Mingdao menjadi Ascendan Empyrean, dia dihentikan di istana ke-13. Sekarang Wang Lin ini telah melewati istana ke-13 dan melampaui Ascendan Empyrean Mingdao. Mata Ascendan Empyrean Mingdao yang berjubah hitam menyusut saat dia menatap ke langit, dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Bab 1960. Apakah Anda tidak akan melanjutkan? Pada saat ini, seluruh ujian Empyrean tampak mendidih. Semua yang mulia Empyrean di sini dikejutkan oleh Wang Lin yang melewati istana ke-13. Mereka mengira mereka melebih-lebihkan Wang Lin, tapi mereka salah. Istana ke-13. Berapa kekuatan tempur yang dimiliki Wang Lin ini? Mungkinkah dia ingin menerobos sampai ke istana ke-19? Orang ini telah mengguncang seluruh dunia hanya dalam sehari. Para Ascendan Empyreans semuanya menatap ke langit dengan mata penuh keterkejutan. Mereka punya alasan bagus untuk dikejutkan oleh Wang Lin. Saat cahaya keemasan datang dari istana ke-13, tidak diketahui siapa yang pertama kali menoleh untuk melihat Ascendan Empyrean Mingdao, tetapi sesaat kemudian, lebih dari separuh tatapan tertuju padanya. Wang Lin melewati istana ke-13 merupakan tantangan tak kasat mata terhadap Ascendan Empyrean Mingdao. Empyrean Mingdao yang berkuasa tampak tenang, tetapi rasa dingin menyebar seperti badai dingin yang muncul di dalam tubuhnya. Saat rasa dingin ini menyebar, keributan di sekitarnya segera berhenti. Di langit, sosok Wang Lin muncul di luar istana ke-13. Wajahnya sangat pucat, dan setelah dia muncul, dia tidak mencoba istana ke-14 tetapi perlahan tenggelam. Saat dia tenggelam, para penggarap di sekitarnya terdiam. Apakah kamu tidak akan melanjutkan? Suara Ascendan Empyrean Mingdao bergema dalam keheningan turunnya Wang Lin. Saat suara itu bergema melalui ujian Empyrean, hati semua penggarap yang mendengarnya bergetar. Rasa pengharapan muncul di hati mereka, mereka merasakan badai akan datang. Ekspresi Grand Empyrean Dao Yi tetap tenang dan dia tidak berbicara. Grand Empyrean Wu Feng tersenyum seolah dia tidak mendengar apapun. Kedua Ascendan Empyrean ini sama-sama luar biasa, dan mereka ingin melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Adegan ini bahkan lebih menarik bagi para penggarap di sekitarnya daripada Wang Lin yang mencoba uji coba Empyrean. Orang-orang yang jauh dari ujian Empyrean yang melihat ini juga sangat tertarik. Saat Grand Empyrean Jiu memandangi daun musim gugur di depannya, matanya bersinar terang. Mampu melewati istana ke-13 berarti orang tersebut layak untuk direkrut. Tindakan Ascendan Empyrean Mingdao menarik. Saya ingin tahu bagaimana jawaban Wang Lin ini.
Dari penampilannya, istana ke-13 tidaklah mudah, tapi itu cukup untuk membuatnya terkenal di seluruh klan surgawi. Di istana kekaisaran, Kaisar Langit sedang duduk di singgasana naga sambil melihat ilusi, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia baru melewati istana ke-13, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ming Dao agak terlalu arogan dan tidak akan membiarkan seseorang melampauinya, meskipun itu hanya pencapaian seseorang yang baru saja menjadi Ascendan Empyrean. Biasanya, memiliki kepribadian seperti ini tidak baik, tetapi dia menyalurkan sifat buruk ini ke dalam kultivasinya, jadi tidak masalah. Lupakan saja, biarkan saja Ming Dao memberi pelajaran pada Wang Lin ini. Meskipun dia telah melewati istana ke-13, dia harus tunduk jika dia datang ke kota kekaisaranku. Benua Timur, Sekte Yang Ungu. Pria parubaya itu melihat ke cermin di depannya dan mengerutkan kening. Ming Dao, orang ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini di hadapan semua Empyrean Exalt? Dia jelas-jelas menunjukkan rasa jijiknya. Dalam pengadilan Empyrean, Wang Lin, yang tenggelam ke istana ke-9, tiba-tiba berhenti. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang menatapnya dengan dingin. "Siapa kamu?" Wang Lin perlahan bertanya. Dia secara alami melihat permusuhan dari partai tersebut. Ming Dao, ekspresi pemuda berjubah hitam itu dingin dan sombong. "Saya bertanya mengapa Anda berhenti." Wang Lin mengerutkan kening, dan setelah merenung sedikit, dia menebak mengapa Ming Dao bertingkah seperti ini. Tampaknya ketika dia melewati istana ke-13, dia telah melampaui pencapaian orang ini di masa lalu. Jarang sekali memiliki kepribadian seperti ini setelah mencapai Ascendan Empyrean. Orang ini, Wang Lin memandang Ascendan Empyrean Ming Dao dan matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Memasuki Dao dengan bangga dan menggunakan hati yang penuh kebanggaan untuk berkultivasi. Tidak membiarkan orang lain melampaui dirinya, kebanggaan ini memenuhi hati dan jiwanya. Tidak heran dia bisa menjadi orang nomor 1 di antara Ascendan Empyreans. Dia sepertinya tidak peduli tentang apapun kecuali hanya fokus pada Dao. Wang Lin tersenyum dan mengabaikan pemuda berjubah hitam itu. Dia terbang menuju tempat Dao Yi dan Wu Feng berada. Wang Lin menyapa dua rekan Grand Empyrean. "Setelah uji coba Empyrean ini, saya masih memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dan harus pergi." Wang Lin mengabaikan Ming Dao dan membungkuk di hadapan Dao Yi dan Wu Feng. "Mampu melewati istana ke-13 berarti kamu bisa dianggap berada di puncak klan Celestialku. Aku akan datang mencarimu." Grand Empyrean Wu Feng tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. "Haha, teman kecil Wang Lin, karena kamu ingat perjanjian kita sebelumnya, maka aku juga akan mencarimu. Mengenai kondisi spesifiknya, kita bisa membicarakannya secara detail setelah kita bertemu." Kekaguman muncul di mata Grand Empyrean Dao Yi. Wang Lin menggenggam tangannya pada Dao Yi dan Wu Feng sekali lagi. Dia terus mengabaikan Ascendan Empyrean Ming Dao saat dia terbang menuju susunan transfer kuno untuk pergi. Dia merasa telah mengejutkan semua orang dan mencapai tujuannya. Di istana ke-13, jika dia tidak menggunakan kekuatan dari avatar di kehampaan, dia tidak akan bisa melewatinya hanya dengan pelindung jiwa. Saat ini, dia memutuskan untuk berhenti di sini. Istana ke-13 sudah cukup untuk menarik perhatian besar dari para Grand Empyrean. Ketika semua pembudidaya melihat Wang Lin pergi, hati mereka merasa sedikit kecewa. Sepertinya Wang Lin ini tidak berani memprovokasi Ascendan Empyrean Ming Dao. Artinya dia tahu batasannya. Lagi pula, dia baru melewati istana ke-13, dan Ascendan Empyrean Ming Dao adalah Ascendan Empyrean nomor 1 yang melewati istana ke-15. Namun,
Ascendan Empyrean Mingdao agak terlalu agresif. Kata-katanya sebelumnya tidak sopan sama sekali, seolah-olah dia sedang menanyai Wang Lin. Apa maksudmu, terlalu agresif? Penggarap seperti kami menghormati yang kuat. Ascendan Empyrean Mingdao adalah nomor 1 di bawah Grand Empyreans dan harus bertindak seperti ini. Sebaliknya, Wang Lin yang mengabaikannya lah yang terlihat sombong. Diskusi di sekitarnya tidak lagi melalui indera ketuhanan tetapi dengan suara, seolah-olah ada tujuan. Diskusi menjadi semakin keras. Bahkan Wang Lin, yang tiba di sebelah susunan transfer kuno, dapat mendengarnya. Wang Lin mengerutkan kening dan melihat para penggarap di belakangnya. Di bawah tatapannya, semua obrolan berhenti. Wang Lin berbalik dan hendak meninggalkan pengadilan Empyrean melalui susunan transfer. Tetapi pada saat ini, ada seseorang yang tidak ingin dia pergi seperti ini. Apakah kamu akan pergi begitu saja seperti ini? Aku sudah bertanya padamu 2 kali. Suara dingin datang dari pemuda berjubah hitam, Ascendan Empyrean Mingdao. Wang Lin berhenti, setelah merenung sedikit, dia menoleh untuk melihat Ascendan Empyrean Mingdao. Itu benar, saya tidak akan lagi mencoba persidangannya. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada, aku hanya ingin kamu mencoba istana ke-14. Begitu kamu gagal, kamu bisa pergi, kata pemuda berbaju hitam itu perlahan, kesombongan di wajahnya menjadi semakin kuat. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa dan tidak lagi memperhatikan Ascendan Empyrean Mingdao. Dia melangkah ke dalam susunan transfer dan itu menyala. Namun, pada saat ini, ada kilatan niat membunuh di mata pemuda berjubah hitam itu. Arogan, saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke susunan transfer. Dengan ini, seluruh ujian Empyrean tampak bergetar. Jari raksasa muncul dan terbang menuju susunan transfer. Pertarungan tidak diperbolehkan dalam ujian Empyrean, ini adalah aturan lama dari ujian Empyrean. Namun, saat ini, Ascendan Empyrean Mingdao telah menyerang tanpa mempedulikan aturan ini. Aturan ini tidak ditetapkan oleh leluhur surgawi, tetapi oleh generasi selanjutnya. Oleh karena itu, menyerang seseorang di sini tidak akan memicu ujian Empyrean, namun orang jarang berani untuk tidak menaatinya. Saat jari raksasa itu muncul, itu membangkitkan energi di sini. Semua penggarap tersentak dan ketakutan muncul di mata mereka saat mereka mundur. Dia berani bertindak di sini. Memang layak menjadi nomor 1 di bawah Grand Empyreans, dia bahkan berani melanggar peraturan di sini. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh para Grand Empyrean. Empyrean Mingdao yang berkuasa punya nyali. Jari raksasa itu menciptakan lolongan yang menggemparkan saat terbang menuju Wang Lin. Jika Wang Lin tidak bergerak, perasaan ilahinya kemungkinan besar akan rusak selama pemindahan dan kemungkinan besar akan runtuh. Tapi jika dia bersembunyi, dia akan dipaksa keluar dari susunan transfer dan tidak bisa pergi. Ini sama dengan membunuh momentum Wang Lin dan akan sangat merusak wajah Wang Lin saat melewati istana ke-13. Itu akan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya Ascendan Empyrean Mingdao, tepat setelah Wang Lin mendapatkan ketenarannya. Ascendan Empyrean Mingdao juga tahu bahwa meskipun pertarungan antar Ascendan Empyrean jarang terjadi, selama dia tidak bertindak terlalu jauh, para Grand Empyrean tidak akan ikut campur. Grand Empyrean Dao Yi dan Wu Feng mengerutkan kening. Dao Yi ragu-ragu dan tidak berbicara, tapi Wu Feng mendengus dingin. Mingdao, kamu punya nyali. Kamu berani menyerang di sini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Pada saat ini, tawa datang dari seorang kultivator di bawah. Cahaya keemasan mengelilingi salah satu Empyrean Exalt di bawah dan sebuah gambar muncul di sekelilingnya.
Itu adalah bayangan yang mengenakan jubah emas dan mahkota, itu adalah Kaisar Langit. Kaisar Langit ini muncul di sini menggunakan mantra spesialnya sendiri. Dia melambaikan tangan kanannya pada Wu Feng dan menjinakkan kekuatan dari gelombang Wu Feng. Di dalam susunan transfer, Wang Lin mendongak dan niat membunuh muncul di matanya. Awalnya dia tidak ingin membuat terlalu banyak masalah di sini, namun tindakan Ascendan Empyrean Ming Dao telah menyebabkan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan tujuan yang telah dia capai dihancurkan oleh orang ini. Ketika jari itu tiba, Wang Lin keluar dari susunan transfer. Jari itu berhenti di depan Wang Lin dan menghilang. Seolah-olah partai tersebut tidak berniat menyerang dan hanya mengejek Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.